Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memanggil dan mengutus ke-12 rasulnya satu persatu dengan nama untuk pergi dan mewartakan kerajaan Allah. Panggilan itu bersifat pribadi, mendalam, dan penuh kepercayaan. Ini bukan hanya kisah sejarah 2000 tahun lalu, tetapi cerminan dari panggilan Allah kepada kita semua hari ini. Saudara-saudari, Kristus walaupun Maha Kuasa tidak memilih untuk bekerja sendirian. Ia justru ingin melibatkan manusia biasa dalam karya keselamatan. Ke-12 rasul bukanlah orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang terpelajar atau terkemuka, melainkan orang-orang sederhana dengan segala kelemahannya. Namun Yesus memanggil mereka, melatih mereka, dan mempercayakan misi besar kepada mereka. Setiap dari kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus. Tanpa tanggapan dari kita, kerajaan Allah tidak bertumbuh. Injil menyebut nama satu persatu dari ke-12 rasul. Artinya panggilan Tuhan selalu personal. Ia tidak memanggil kita secara massal. Ia mengenal kita secara pribadi dengan seluruh kelebihan dan kekurangan kita. Bahkan ketika kita merasa tidak layak, Allah tetap berkata, "Ikutlah aku." Tuhan tidak memilih berdasarkan CV kita, prestasi atau kekuatan kita. Ia memilih berdasarkan kasih dan rencana yang misterius. Tugas kita hanyalah menjawab, "Ya Tuhan, utuslah aku." Saudara-saudari, para rasul meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Mereka menanggapi panggilan itu dengan bebas dan berani. Kristus tidak memaksa. Ia hanya berdoa kepada Bapa dan menunggu tanggapan hati mereka. Saudara-saudari, kita pun punya kebebasan. Tapi apakah kita mau melibatkan diri dalam karya Tuhan? Di dunia yang sibuk dan penuh gangguan ini, mudah sekali mengabaikan panggilan Tuhan. Namun ingatlah, panggilan itu bukan hanya untuk para imam dan biarawan-biarawati, tetapi juga untuk setiap orang beriman, baik yang menikah, yang bekerja, yang masih muda, maupun lanjut usia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati